Kali ini kita akan lanjutkan cerita dari Mas Untung Prasetya yang berjudul Pulau Kematian. Kemarin dikisahkan seorang pria yang bernama Gaga dibuang oleh seseorang ke sebuah pulau tak berpenghuni. Di sana dia mengalami banyak kejadian mistis, bertemu dengan banyak jasad yang dibuang, dan berinteraksi dengan arwah-arwah penasaran yang mendiami pulau tersebut. Lalu, apakah Gaga dapat kembali ke peradaban dan menemukan orang yang membuangnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Di malam ini, hujan turun begitu derasnya. Petir bersaut-sautan dan angin kencang pun datang menerpa gubukku. Malam ini, tidak satupun dari teman beda alamku yang menemani. Aku pun memilih untuk segera tidur karena cuaca sedang tidak bersahabat bagiku. Ketika aku hampir memejamkan mata, tiba-tiba petir menyambar sebuah pohon yang berada tidak jauh dari tempatku berada. Aku pun kembali duduk dan termenung, memikirkan hal-hal yang hanya bisa kupikirkan saat ini. Di tengah lamunanku itu, beberapa kali kilatan cahaya menerangi daerah sekitar tempat gubuk ini berdiri. Dan di antara cahaya kilatan berikutnya, aku terkejut karena melihat sosok wanita yang kepalanya hampir putus dengan lidah yang menjulur keluar. Darah segar terlihat membasahi baju yang dia kenakan. Sontak aku pun lalu memejamkan mata karena merasa sangat ketakutan. Setelah beberapa saat terasa hening, aku kembali dikagetkan dengan suara berat seorang laki-laki yang meminta tolong kepadaku. "Mengapa kau tidak segera menguburkan mayatku? Tolong, segera sempurnakan aku seperti yang lainnya." Suara itu terus terdengar di telingaku, sampai akhirnya aku pun tertidur karena ketakutan. Setelah pagi tiba, aku pun bergegas ke tempat di mana mayat seorang lelaki itu berada. Aku menemukannya di hari pertama aku berada di pulau ini. Ketika pertama kali aku menemukannya, mayat itu masih berbau sangat busuk. Mungkin mayat itu sudah kering saat ini, bisikku dalam hati. Setelah hampir 1 jam aku berjalan, aku sudah melihat sosok tubuh yang sudah tidak utuh lagi. Tanpa pikir panjang, aku pun segera membuat lubang yang posisinya tidak jauh dari jasad itu berada. Pak Lurah dan kawanannya pun tidak ada yang membantuku kali ini. Mungkin karena masih ada bau-bau busuk menyengat yang tercium dari jasad ini. Setelah aku rasa lubang yang kubuat ini sudah cukup untuk menguburkan jasad, kini aku pun mulai mencari cara untuk memasukkannya ke dalam lubang. Aku memulainya dari melepas jaket kulit yang orang itu kenakan, karena aku berpikir tidaklah baik kalau ada bagian tubuh dari makhluk lain yang ikut bersamanya, walaupun itu hanya kulit hewan. Setelah itu, kupaksakan diri untuk mengangkat tubuh manusia yang sudah hitam mengering, namun masih menyisakan bau yang sangat menyengat. Setelah urusanku sudah selesai dengan jasad itu, aku pun memberi tanda dengan menancapkan kayu dan menaruh jaket kulit milik orang yang sudah aku kuburkan tadi di ujung kayu tersebut. Aku lalu berjalan ke arah pantai dan menceburkan diri dalam air laut yang nampak tenang tanpa ombak hari itu. Selesai membersihkan tubuh dengan air laut, aku kembali berjalan menyusuri pantai, menuju ke tempat arwah-arwah orang yang mati di pulau ini berkumpul. Aku sudah memperhatikan dengan detail tentang pulau ini, sampai-sampai hal gaib pun tidak luput dari perhatianku. Entah apa yang dilakukan arwah-arwah itu ketika berkumpul di bagian pantai yang terdapat pohon besar nan rindang di sana. Ketika Dewi, Rudi dan yang lainnya di sana, pohon besar itu akan terlihat seperti warung yang menyajikan banyak makanan dan jajanan. Mungkin kalau di dunia manusia, tempat itu adalah warung kopi yang juga menyajikan Indomie rebus terenak sealam semesta. Dari arah utara pulau ini, tiba-tiba terdengar suara helikopter yang sedang terbang rendah di atasku. Aku bergegas menuju ke tempat persembunyian yang sudah aku siapkan sejak jauh-jauh hari. Kawanan Pak Lurah pun terdengar gusar dan berteriak bersaut-sautan ketika helikopter itu melintas di atas pepohonan tempat mereka tinggal. Setelah 15 menit berlalu, akhirnya helikopter yang sepertinya sedang menyisir pulau ini pun pergi. Aku menduga kalau tidak akan lama lagi akan ada yang datang ke pulau ini. Aku pun berteriak memanggil Pak Lurah dari pinggir pantai. Teriakanku dengan lantang memanggil sahabat beda habitat itu, dan tidak lama setelah itu, terdengar suara pepohonan yang bergoyang dari dalam hutan. Aku pikir yang datang adalah Pak Lurah,
Tapi ternyata yang datang adalah Melon dan Kentang serta beberapa teman mereka yang belum sempat aku beri nama. Melon lalu meraih tanganku dan menuntunku untuk berjalan memasuki hutan, sementara Kokonat dan beberapa temannya pergi entah kemana. Sesampainya aku di dalam hutan, Pak Lurah tampak sudah menunggu. Kami pun lalu berjalan lagi menuju gubuk tempatku tinggal. Sesampainya di dalam gubuk itu, aku melihat Bu Lurah sedang tergeletak dengan lemah. Aku segera memeriksa suhu tubuh dari Bu Lurah yang terlihat memegangi bagian perutnya. Suhu tubuhnya normal, tapi kenapa dia begitu lemah? Tanyaku dalam hati. Pak Lurah pun segera memberitahuku dengan terus mengusap-usap bagian perutnya sambil sesekali menyeringai, tapi terlihat sangat lucu. Aku yang belum mengerti maksud dari Pak Lurah pun berkata, "Lapar?" Tanyaku kepada Pak Lurah yang langsung menggelengkan kepala. "Aku yang lapar," balasku sambil menepuk-nepuk perutku. Pak Lurah yang terlihat kesal karena candaanku pun lalu mendekati tubuh Bu Lurah. Dia memberitahuku apa yang dia maksud. Setelah berpikir keras, aku pun tersenyum sambil mengelus kepala Pak Lurah. "Wah, sebentar lagi kau akan jadi bapak ya?" Ucapku yang seketika itu juga. Aku langsung teringat istriku. "Temani istrimu, biarkan dia melahirkan di sini. Aku akan menjagamu di luar gubuk bersama yang lain," ucapku lagi sambil melangkah keluar gubuk dengan air mata yang seketika itu juga membasahi pipiku. Sudah hampir 2 bulan aku berada di pulau ini. Mungkin anakku juga sudah lahir ke dunia ini, bisikku dalam hati. Hari itu, setelah aku mengantarkan istriku ke bidan untuk memeriksa kandungannya, menjadi hari perpisahan kami. Aku yang sedang merasa sangat bahagia karena sebentar lagi akan menjadi seorang ayah pun tidak terlalu memikirkan permasalahanku dengan Alex. Aku dan Alex adalah seorang rekanan dalam berbagai bisnis. Tapi perlahan, Alex mengambil alih semua sahamku dengan berbagai alasan. Sampai hanya tersisa satu perusahaan yang aku dirikan dengan susah payah, sampai bisa berjalan dan berkembang cukup pesat. Aku sudah menolak secara baik-baik maksud Alex untuk mengakuisisi perusahaanku. Tapi Alex tetap bersikeras untuk mendapatkannya. Malam itu, aku, Alex, dan juga Mas Angga serta beberapa orang kepercayaan mereka pun melakukan meeting di kantor milik Mas Angga. Setelah perdebatan yang terjadi antara aku dan Alex, aku pun meminta izin untuk pergi ke toilet. Di dalam toilet itu, tiba-tiba seseorang melemparkan amplop coklat yang sepertinya berisi dokumen atau surat. Aku membuka amplop itu dan mendapati fotoku yang sedang bersama istriku. Dan setelah beberapa lembar foto aku lihat satu persatu, di lembar terakhir foto itu, aku melihat sebuah pesan yang bertuliskan, "Ini adalah sebuah peringatan, dan ini adalah sebuah kesempatan." Aku langsung berasumsi bahwa ini adalah sebuah ancaman dari Alex. Tapi sedikit pun aku tidak merasa gentar. Aku lalu kembali lagi menuju ruangan meeting dengan emosi yang siap aku tumpahkan kepada Alex. Memasuki ruangan meeting tadi, amarahku pun mereda ketika aku melihat ada Pak Gunawan di antara Alex dan Mas Agung. Aku pun berjalan ke arah Pak Gunawan lalu menyalaminya. Setelah itu, aku berpamitan kepada mereka dan memberikan amplop coklat yang tadi aku dapat ketika sedang berada di toilet. Aku pun pergi dengan berjalan santai, seolah-olah sedang tidak terjadi apapun di sana. Aku keluar dari ruangan itu dan berjalan menuju lift untuk segera turun dari gedung itu. Ketika aku sudah berada di dalam lift, tiba-tiba lift itu berhenti dan pintu pun terbuka. Lalu masuklah 2 orang berpakaian rapi sama sepertiku. Dan setelah beberapa saat kemudian, aku kehilangan kesadaranku setelah merasakan pukulan yang sangat keras di bagian tengkukku. "Alex, sialan," gumamku dalam hati sambil mengepalkan kedua tanganku. Lamunanku terhenti ketika Kokonat datang membawakanku kelapa muda lagi. Aku mengusap kepala Kokonat dan menerima pemberiannya. Lama aku terdiam memikirkan hal yang saat ini hanya bisa aku pikirkan. Sambil menikmati air kelapa muda pemberian Kokonat, aku merencanakan langkah selanjutnya untuk dapat pergi dari pulau ini. Aku pun kembali ke arah gubuk untuk melihat kondisi Bu Lurah yang baru pertama kalinya menjalani proses melahirkan. Puji syukur aku panjatkan kepada Tuhan. Setelah melihat Bu Lurah sudah duduk memangku bayinya dan menyusuinya, aku pun mengusap kepala Pak Lurah dan memberinya ucapan selamat. Sore harinya, langit tampak gelap dan sepertinya hujan deras akan kembali mengguyur pulau ini. Setelah matahari terbenam, aku pun membuat perapian kecil di depan gubuk. Malam ini, kawanan Pak Lurah tampak ramai di sekitarku. Mereka berkumpul menjadi beberapa kelompok di sekitar api unggun kecil yang sudah menyala.
Ketika aku sedang membakar umbi-umbian untuk kujadikan makan malam, tiba-tiba kawanan Pak Lurah pun berteriak dan berhamburan pergi dari tempat mereka berada. Di luar gubuk, kini hanya ada aku serta Kokonat yang tertunduk di belakangku. Bau busuk bangkai pun seketika tercium oleh hidungku, yang seketika membuat bulu kuduku meremang. Api unggun kecil yang apinya tampak tenang karena angin tidak berhembus terlalu kencang, tiba-tiba menyala besar dan hampir menyambar wajahku yang sedang duduk tepat di depannya. Seketika itu juga, aku menjatuhkan diri ke belakang, dan ketika aku terbangun, terlihat jelas sosok wanita dengan gaun merah yang terus meneteskan darah dan kepala yang hampir putus. Sosok itu perlahan mendekatiku, dengan berjalan mengambang beberapa sentimeter di atas tanah. Tidak ada pilihan lain selain mengumpulkan keberanianku yang sudah tercerai-berai itu. Dengan memejamkan mata dan menarik nafas panjang, aku pun berdoa sebisaku. Dan ketika keberanianku telah menyatu, aku membuka kembali kedua mataku. Tiba-tiba, sosok menyeramkan itu perlahan-lahan mundur dan menjauh dariku. Aku yang berpikir bahwa aku telah menguasai keadaan dengan membuat setan itu takut, kembali harus dikejutkan oleh Dewi yang ternyata sudah ada di depan belakangku. Ternyata, hantu menyeramkan itu bukan takut kepadaku, melainkan merasa takut oleh kehadiran Dewi. "Mau apa kau di sini? Mau nakut-nakutin sahabatku?" tanya Dewi kepada makhluk menyeramkan itu. "Wi, suruh perempuan itu menampakkan diri dengan wujud yang biasa," pintaku kepada Dewi. Dewi pun melesat dengan cepat ke arah hantu itu. Entah apa yang dikatakan Dewi kepada perempuan yang sudah 2 malam ini menghantuiku itu, tiba-tiba sosoknya berubah menjadi perempuan biasa yang usianya terlihat lebih tua dari Dewi. Kedua sosok itu lalu berjalan menghampiriku layaknya manusia biasa. "Maafkan saya, Dek. Saya hanya mau minta tolong," ucap wanita yang juga terlihat lebih tua dariku itu. "Aku dibunuh oleh seseorang dan jasadku masih terombang-ambing di dekat pantai ini. Tolong kuburkan jasadku setelah koper hitam yang berisi tubuhku itu telah sampai di tepian pantai ini." Aku dan Dewi beradu pandang mendengar apa yang diucapkan wanita itu. Belum sempat aku menjawab permintaan wanita itu, Rudi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat terlihat datang juga di tempat ini. "Ada kapal yang terlihat menepi di pantai ini," ujar Rudi yang tampak memandangi sosok hantu wanita yang menakut-nakutiku tadi. "Bagaimana bisa kau sampai di tempat ini?" tanya Rudi kepada sosok yang baru dilihatnya. "Korban pembunuhan, jasadnya masih ada di laut, yang mungkin akan menuju pulau ini," jawab Dewi menjelaskan. "Sekarang, ayo kita lihat siapa yang datang mengunjungi pulau ini, Ruth," ajak Dewi. Rudi dan Dewi pun perlahan hilang dari pandanganku. Lalu sosok hantu wanita tadi pun pergi melayang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat yang selalu hadir bertiga itu pun memulai percakapannya denganku. Mereka memintaku untuk membawa bagian kecil dari tulang mereka bila aku dapat pergi dari pulau ini. Awalnya mereka beralasan hanya ingin supaya aku memberikan bagian tulang dari kerangka tubuh mereka kepada keluarganya agar bisa menguburnya di area pemakaman umum. Tapi setelah aku mendesak untuk mengetahui apa alasan mereka yang sebenarnya, barulah Pak Saleh mulai menceritakan nasib buruk yang menimpa mereka. "Saya ini cuma seorang sopir pribadi yang sedang bernasib sial. Ketika menjemput bos saya di sebuah hotel, Mas. Ketika bos saya baru saja masuk ke dalam mobil, tiba-tiba Mbak Rita datang lalu mengetuk-ngetuk kaca mobil. Awalnya saya mau tancap gas, tapi bos saya melarangnya dan meminta saya untuk membukakan pintu mobilnya," ujar Pak Soleh dengan logat Jawanya yang kental. Ketika Mbak Rita sudah berada dalam mobil, Mbak Rita pun lalu menangis meminta pertanggungjawaban dari bos saya. Bos saya hanya terdiam. Dengan raut wajah dingin, saya memandang wajah bos saya dari spion tengah dan sempat beradu pandang dari kaca spion tersebut. "Apakah kamu mendengar ini semua, Pak Soleh?" tanya bos saya dengan suara tegas dan terdengar menakutkan. Kesalahan saya waktu itu adalah menjawab pertanyaan bos saya dengan kalimat pendek. "Iya, Pak. Itu juga karena saya gugup, Mas," ucap Pak Soleh. Ketika mendengar jawaban saya itulah, bos saya langsung meminta mengantarnya ke sebuah pergudangan di pinggir laut. Sesampainya kami di tempat itu, bos saya turun dan menghampiri beberapa orang dengan tubuh kekar dan terlihat sedang membicarakan sesuatu. Akhirnya, saya dan Mbak Rita disekap di sebuah gudang itu selama beberapa hari. Setelah itu, datang Pak Mamat dengan wajah lebam dan tubuh terikat. Orang-orang bertubuh kekar itu melemparkan Pak Mamat ke arah tempat saya dan Mbak Rita berada. "Loh, kesalahan Pak Mamat apa?"
Tanyaku yang semakin penasaran. Pak Mamat merupakan seorang OB di kantor milik bos saya, dan juga tempat di mana Mbak Rita bekerja. Sudah mengetahui hubungan gelap antara bos saya dan Mbak Rita, Mas. Dia itu bernasib sangat sial, lebih sial dari nasib saya, ujar Pak Soleh sambil tertawa, yang diikuti tawa dari Pak Mamat. Kata orang Jawa, ora mangan nangkane, tapi kena pulute. Ujar Pak Soleh lagi. Setelah itu, Rita langsung mengutarakan maksud dan tujuan mereka yang sebenarnya. Tolong bawalah bagian kecil tulang kerangka tubuh kami bertiga. Kami akan menuntut balas atas apa yang sudah menimpa kami, Ga, pinta Rita. Semoga saya bisa keluar dengan selamat dari pulau ini, Mbak, ucapku sambil menatap Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat bergantian. Betul, Ga, kami ingin terbebas dari pulau ini. Imbuh Dewi yang kini sudah ada di sampingku. Itu kita pikirkan nanti saja. Sekarang kau harus bersiap, Ga. Beberapa orang sudah ada di tepi pantai. Besok mereka pasti akan menyisir pulau ini, ujar Rudi yang juga sudah kembali. Kau tidak perlu membunuh mereka, Ga. Tugas utamamu nanti hanya membawa kami keluar dari pulau ini. Biar kami yang melumpuhkan mereka. Ambil semua barang milik mereka, lalu tinggalkan mereka di pulau ini, imbuh Rudi lagi. Sisanya biar kawan-kawan kita yang mengurus mereka di tempat ini, imbuh Dewi yang terlihat menyeramkan dan membuatku bergidik. Setelah perbincangan kami selesai, Rudi memintaku untuk beristirahat, sementara Dewi terlihat sedang berbicara dengan Pak Lurah. Terlihat Dewi juga mengelus-elus kepala Pak Lurah dan Bu Lurah bergantian. Istirahatlah dulu, Ga, biar kami yang berjaga. Kawanan Dharma akan memberi tanda jika ada yang mendekat ke tempat ini, ucap Dewi. Sebaiknya malam ini juga kita lakukan perburuan itu, Wi, ucapku kepada Dewi. Sebenarnya semakin cepat kau dapat keluar dari pulau ini, itu akan semakin baik, Ga. Aku juga sudah tidak sabar ingin mencekik Angga dan menjatuhkannya dari lantai 30 di apartemennya, ujar Dewi menyeringai. Baiklah kalau begitu, lakukan tugas kalian dan aku akan melakukan tugasku, jawabku. Perlahan aku berjalan menuju tempat persembunyian yang sudah kusiapkan di dekat pantai. Sementara itu, Rudi, Dewi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat akan memancing orang-orang itu memasuki hutan di pulau ini. Dewi juga mengajak kawanan dari Pak Lurah untuk ikut bersamanya. Rudi terlihat merubah wujudnya menyerupai diriku dan mulai berjalan di tepi pantai, menghampiri 5 orang yang terlihat mengelilingi api unggun yang mereka buat. Ketika salah satu dari mereka itu melihat Rudi, mereka pun langsung mengejar Rudi. Tampak terlihat mereka semua memegang senjata api. Orang yang mengejar Rudi pun beberapa kali melepaskan tembakannya. Setelah Rudi berhasil membawa mereka masuk ke dalam hutan, perlahan aku berjalan menuju ke arah perahu yang mereka gunakan untuk sampai ke pulau ini. Setelah memastikan perahu itu cukup memiliki bahan bakar, aku yang melihat kunci kontak mesin perahu itu menggantung, segera menghidupkan perahu dan membawanya ke sisi lain pulau ini. Setelah jarak cukup jauh dari tempat orang-orang itu berada, aku lalu mematikan mesin perahu dan melepaskan pemberat di perairan yang cukup dangkal. Aku lalu kembali ke tepian pantai dan segera memasuki hutan. Setelah berjalan perlahan, Pak Mamat yang tiba-tiba saja muncul membuat aku kaget dan hampir saja berteriak. Pak, kalau hadir tuh pakai kode, jangan ngagetin seperti itu, ucapku yang sedikit jengkel dengan ulah Pak Mamat. Kode buntut, Mas, certuk Pak Mamat yang tersenyum kepadaku. Halah, bapak ini pasti waktu masih hidup sering pasang buntut ya, ujarku menimpali candaan Pak Mamat. Pasang, tapi nggak pernah tembus, jawabnya lagi dengan wajah lugunya. Satu orang sudah pingsan. Cepat, kamu preteli barang-barangnya. Sisakan saja kaos kutang dan celana pendek, Mas, ucap Pak Mamat yang membuatku tersenyum menahan tawa. Di sebelah mana, Pak? Tanyaku singkat. Biar teman berbulu kamu yang mengantar. Saya mau membantu yang lain dulu, jawab Pak Mamat yang langsung menghilang dari pandanganku. Tiba-tiba, Kentang dan 2 temannya menghampiriku lalu meraih tanganku, mengajak aku untuk mengikuti langkahnya. Tidak lama kami berjalan, aku melihat seseorang sudah terbaring di atas semak belukar. Aku pun menyeret tubuh gempal itu ke tempat yang lebih rata. Aku mulai mengambil barang-barangnya, termasuk pistol yang dibawa orang ini. Kujadikan kaos yang dipakai di balik baju panjang orang ini untuk membungkus semuanya. Kusisakan kaos dalam dan celana kolor di tubuh gempal orang yang tadinya akan membunuhku itu. Dan juga aku tak mau Pak Mamat kecewa kalau aku tidak melakukan permintaannya. Setelah beberapa menit, terdengar tawa yang sudah aku kenal.
Lalu di depan tubuh gempal orang yang sedang pingsan itu muncul Pak Mamat dan juga Rita. "Satu orang lagi sudah berhasil kami lumpuhkan, ga?" ucap Rita yang langsung menghilang. Di depanku kini terlihat Pak Mamat sedang berjongkok memandangi sosok gempal yang sedang tidak sadarkan diri. "Ini dia, orang yang tiba-tiba memukul saya di kantor waktu itu, Mas," ujar Pak Mamat dengan wajah kesal. "Sudahlah Pak, anggap saja sekarang dia sedang menuai apa yang dia tabur," ucapku yang terus memandangi sekitar. "Ayo Pak, antar saya ke tempat orang yang dimaksud Rita tadi," pintaku. Pak Mamat pun terlihat berjalan mengambang di depanku. Sementara aku mengikutinya, Kentang dan dua temannya mengikutiku dengan sedikit ketakutan. Setelah agak lama berjalan, aku mendapati sosok tubuh tinggi tapi terlihat kurus sedang tergeletak tak sadarkan diri juga. Sama seperti sebelumnya, aku juga melucuti semua pakaiannya dan menyisakan kaos tipis serta celana dalam, karena orang ini tidak memakai kolor. Orang ini tidak membawa senjata api. Dia hanya terlihat membawa golok yang tergeletak di dekat tangan kanannya. Aku tampak bahagia sekali ketika sedang memeriksa kantong celana orang ini. Aku mendapati rokok bentol biru serta kotak korek apinya. Aku pun mengambil sebatang lalu membakarnya. Tapi aku terbatuk karena sudah hampir 2 bulan atau mungkin lebih aku tidak merokok. Sementara belum ada tanda-tanda dari Dewi, Rudi, serta Pak Soleh, aku pun kembali duduk sambil menikmati asap tembakau yang sudah lama tak kutemui. Kentang yang terus memperhatikanku pun mengambil sebatang rokok dari bungkusnya, lalu menciumi rokok tersebut. Tiba-tiba saja, dari arah belakang, muncul orang yang menempelkan ujung pistolnya ke arah belakang kepalaku. Rasa dingin yang kurasakan dari ujung pistol yang menempel di kepalaku itu membuat mentalku hancur seketika. Aku lalu mengangkat kedua tanganku dan menjatuhkan sebatang rokok yang masih menyala. "Aku beri kau kesempatan untuk menghabiskan sebatang rokok itu sebelum ajal menjemputmu," ucap suara lelaki di belakangku. "Sekarang ambil rokok itu, hisap dan nikmati asap yang akan mengantarmu menuju kematian." Perlahan aku menundukkan tubuhku untuk mengambil sebatang rokok yang kujatuhkan tadi. Tapi tiba-tiba saja teman Kentang melompat dari atas pohon dan mendarat tepat di wajah orang itu. Kentang pun terlihat membantu temannya dengan menggigit tangan dari orang itu. Aku yang merasa panik pun segera mengambil golok yang masih tergeletak di dekatku dan melayangkannya tepat ke arah leher orang itu. Ketika orang itu mencoba mengangkat pistol yang ada di tangan kanannya, aku kembali menebaskan golok yang kupegang itu tepat di bagian yang sama dan hampir membuat kepala orang itu terpisah dari badannya. Darah segar kini membasahi tubuhku dan aku pun jatuh terduduk melihat tanganku yang berlumuran darah. Sementara itu, Dewi terlihat menyeringai. Tubuhnya melayang di atas orang yang sedang mencariku. Tampaknya orang itu tidak merasakan ketakutan dengan apa yang dilakukan Dewi. Orang itu pun melepaskan tembakannya ke arah Dewi dengan membabi buta. Dewi hanya tertawa melihat apa yang dilakukan orang itu. Setelah peluru orang itu habis, Pak Lurah pun menyambutnya dengan melompat ke bagian kepala orang itu, lalu menggigit daun telinga orang itu hingga putus. Setelah itu, Pak Lurah kembali ke atas pohon, membawa daun telinga hasil jarahannya. Dari pohon yang satunya, Kokonat bereaksi dengan melompat sambil memegang kelapa muda, lalu menghantamkan kepada kepala orang itu. Seketika itu juga, orang yang berdaun telinga satu itu pun pingsan. Aku yang masih duduk terpaku memandang sosok tubuh yang sudah tidak berdaya itu, terus menyesali perbuatanku. Orang itu pantas mendapatkannya, Ga. Jangan kau sesali perbuatanmu. Bukankah kau juga ingin bertemu dengan istri serta anakmu? Ucap Rudi yang sudah berdiri di depanku itu. Perlahan aku bangkit kembali setelah Rudi mengatakan hal tadi. Benar, Rud. Aku harus tetap hidup, tapi aku sudah membuat dosa besar. Tuhan pasti mengampunimu, Ga, karena Tuhanlah yang maha mengetahui apa yang tidak diketahui makhluknya. Balas Rudi lagi. Masih ada 2 orang lagi yang harus kau amankan, Ga. Setelah itu, kau harus membuat mereka terpisah satu sama lain. Ucap Dewi yang kini ada di sampingku. Setelah mengambil senjata milik orang yang sudah tidak bernyawa itu, aku lalu berjalan mengikuti Rudi dan Dewi menuju kedua orang yang sudah dibuat tidak sadarkan diri oleh mereka. Sebelum matahari terbit, aku sudah selesai dengan semua tugasku. Dibantu Pak Lurah dan semua kawanannya, aku memindahkan keempat orang yang masih hidup itu ke tempat yang berjauhan. Aku pisahkan mereka satu sama lain. Walau sebenarnya aku merasa tidak tega, karena aku merasakan betapa beratnya untuk bisa bertahan hidup di pulau ini. Tapi lagi-lagi, Rudi, Dewi, dan yang lainnya kembali menyadarkanku.
bahwa apa yang aku lakukan sudah sangat tepat, menghukum tanpa harus membunuh mereka. Aku pun sudah mengambil tulang dari masing-masing kerangka tubuh Dewi, Rudi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat. Sebelum sahabat beda alam itu hilang dari pandanganku, tiba-tiba muncul sosok arwah yang belum pernah aku temui. Aku melihat keempat orang yang salah satunya sudah mati, itulah yang menaruhmu di pulau ini. Dan salah satu dari mereka juga yang membunuhku di tempat ini. Biarkan mereka membayar pekerjaan-pekerjaan kotor yang sudah mereka lakukan, ucap lelaki setengah baya itu. Terima kasih mas, kau sudah mau menguburkan jasadku. Bawalah jaket kulitku yang kau tinggalkan di atas kuburanku. Pakailah jaket itu. Di dalam kantong jaket itu ada 3 kunci, yang salah satunya adalah kunci sebuah speedboat yang ada di dermaga. Dari sini berlayarlah ke arah barat daya. Setelah kau bertemu dermaga kuning, tinggalkan perahu yang kau gunakan nanti di sana. Lalu berjalanlah menuju dermaga hijau. Setelah malam datang nanti, carilah speedboat bergambar 2 naga dan masuklah ke sana. Semoga tidak ada yang menghalangi perjalananmu nanti, nak, ucap lelaki yang bernama Letu Cahyadi, seorang abdi negara yang masih aktif dan hidupnya harus berakhir di pulau ini. Setelah matahari terbit, aku sudah berada di pinggir pantai dan sudah bersiap untuk berlayar. Aku juga sudah memakai jaket pemberian Pak Cahyadi, yang memang terdapat 3 buah kunci dalam saku rahasia. Di kejauhan, aku melihat benda kotak yang mengapung di atas air. Aku menduga itu adalah koper yang diceritakan hantu yang beberapa kali menakut-nakutiku. Aku pun menyalakan mesin perahu dan segera menghampiri koper itu. Ketika aku berhasil mengangkatnya ke atas perahu, timbul masalah baru yang memang sangat aku khawatirkan. Aku membalikkan arah perahu itu ke tepi pantai sebelah barat. Degup jantungku memburu. Ketika di kejauhan, aku melihat sebuah perahu yang sepertinya bergerak ke arah pantai ini. Setelah sampai di tepi pantai, aku segera membawa koper yang isinya sendiri belum aku ketahui secara pasti. Aku membawanya masuk ke dalam hutan dan menaruhnya ke dalam semak-semak. Aku lalu berlari ke arah pantai tempatku bersiap tadi. Aku mengganti pakaian yang kukenakan dengan pakaian orang-orang yang aku lucuti semalam, karena aku berpikir untuk melakukan penyamaran sebelum melawan orang-orang yang semakin mendekat ke arahku. Aku sudah berdiri di pinggir pantai, mengenakan pakaian orang yang membawa sebungkus rokok bentol biru. Di tangan kananku, aku memegang sebuah pistol yang masih berisikan banyak peluru. Sementara di tangan kiriku, aku memegang HT yang bentuknya besar. Perahu sama seperti perahu yang tadi aku bawa pun mulai terlihat. Tidak lama kemudian, HT yang kupegang berbunyi menerima panggilan. Tim sapu masuk, di sini tim pantau, ganti, ucap suara yang berasal dari depanku. Aku pun dengan percaya diri menjawab. Tim pantau masuk, 10, 2, ganti, jawabku yang memang sedikit mengerti kode radio. Tim pantau menunggu 10.60, ganti, balas suara yang berasal dari kejauhan itu. Aku pun berpikir keras untuk mengingat-ingat kode yang harus kuucapkan di HT yang kupegang. Tim sapu, masuk, 10.14, ditunggu, ganti. Keningku mulai berkeringat ketika HT yang kupegang kembali berbunyi kode yang masih aku ingat-ingat. Aku pun mencoba mengulangi percakapanku dengan mengubah suara seperti suara orang yang sudah kuhabisi semalam. Karena sepertinya dia adalah pimpinan grup ini. Aku bersembunyi di balik pohon, lalu menghidupkan kembali HT yang kupegang. Tim sapu di sini, 10.2 ganti, kondisi aman terkendali, ganti, ucapku dengan suara yang kubuat jadi besar. Tim pantau kepada tim sapu, 10.9, ganti. Tim sapu, 10.24, ganti, ujarku yang berhasil mengingat kode yang harus kusampaikan. Tim pantau kepada tim sapu, 10.60, ganti. 10.29, 10.23, 10.49, ganti. 10.4, 10.99. Tidak lama kemudian, perahu dari tim pantau nampak bergerak kembali ke tengah laut. Aku pun merasa lega setelah itu. Kini aku harus menghitung jarak ke 4 orang yang tadi aku taruh di 4 titik di pulau ini. Aku berharap mereka belum terbangun, karena aku masih harus memeriksa koper yang tadi aku ambil. Kalau memang isi koper itu adalah mayat dari wanita itu, maka aku harus segera menguburkannya. Aku pun segera memastikan isi koper yang kini sudah ada di hadapanku. Dan setelah kubuka, terlihat sosok yang sangat mengenaskan. Aku lalu mengambil golok panjang untuk membuat lubang di tanah yang tidak terlalu keras. Pak Lurah dan kawanannya hanya mengawasiku dari atas pohon dan beberapa tempat yang sudah aku tunjuk. Waktu semakin memburuku. Lubang yang kubuat pun tidak begitu dalam,
tapi cukup untuk menguburkan jasad wanita yang kutemukan tadi dengan layak. Setelah semua selesai dan kondisi masih aman terkendali, aku pun berpamitan kepada Pak Lurah dan kawanannya. Sepertinya mereka berat untuk melepaskan kepergianku. Tapi aku berjanji kepada Pak Lurah, Kokonat, Melon, dan Kentang serta kawanan mereka lainnya untuk kembali lagi ke pulau ini. Mereka pun mengantarkanku ke tepi pantai dan melepas kepergianku dengan wajah yang terlihat sedih. Tak terasa air mataku pun luruh, jatuh membasahi pipi karena aku harus melangkah pergi. Tak sanggup aku memandang sahabat-sahabatku yang berbeda habitat itu. Langkahku tak goyah menuju ke sebuah perahu berwarna merah. Di atas perahu terlihat seperti kelima sahabatku yang berbeda alam sudah menunggu. Sepertinya mereka sudah tidak sabar untuk segera melihat keluarga mereka lagi. Tapi aku yakin mereka tak sabar ingin menuntaskan dendam yang ada. Dari kejauhan, samar terlihat beberapa arwah melambaikan tangannya ke arahku. Mereka juga menaruh harapan untuk segera disempurnakan. Perjalananku belumlah usai. Aku tidak tahu pasti apa yang akan kuhadapi di perjalananku untuk kembali pulang. Tapi aku sangat bersyukur dapat bertahan hidup dan berjuang untuk kembali pulang. Masih ada satu episode lagi nih kayaknya, di mana Gaga berhasil membawa potongan tulang para korban ke kota. Kita nantikan seperti apa pembalasan yang akan dilakukan oleh para arwah penasaran. Terima kasih teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, biasa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian.